Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Setelah sekian lama gak intro, kali ini saya ingin sedikit menyempatkannya dengan menyapa kalian semua. Apa kabar? Dan pada kesempatan ini lagi-lagi kita akan membahas film kungfu. Kali ini bertemakan perjuangan yang bercerita tentang pemberontakan reformasi guna menggulingkan pemerintahan yang dianggap bobrok. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan 4 orang warga desa yang tengah kebingungan lantaran gak punya uang, yang tiba-tiba satu dari pemuda tersebut memamerkan sejumlah uang, yang ternyata uang tersebut baru saja didapat dari hasil mencuri, di mana saat akan membagikan uangnya, muncul petugas keamanan yang langsung menangkap mereka semua. Petugas keamanan ini dipimpin oleh 2 orang jenderal bernama Tuan Wen dan Tuan Jin, dan mereka akan membawa keempat orang tersebut untuk dihukum karena telah berani mencuri uang pejabat pemerintah. 你看，人赃并获。 Dan mari saya perkenalkan, pria ini bernama Master Wang. Master Wang merupakan master bela diri terkenal yang memiliki banyak koneksi di kalangan setiap master bela diri. Dan pada momen ini, keempat orang tersebut berteriak meminta tolong kepadanya, dan si pencuri di sini menjelaskan bahwa ketika temannya tak ada hubungannya, tapi pengadil ini tetap ingin saja menghukumnya, di mana Master Wang yang tahu pemerintahan King ini kerap seenak jidat menghukum orang yang tidak bersalah, dengan tegas memprotes apa yang dilakukan mereka. Dan karena tak terima dengan adanya pemprotesan, terjadi keributan di antara mereka sampai akhirnya Tuan Wen memisah. Dan di sini Tuan Wen memilih mengalah, lalu pergi dengan hanya membawa 1 orang saja. Dan dalam situasi ribut-ribut tersebut, terlihat ada seseorang yang memantau keberanian yang ditunjukkan Master Wong. Orang tersebut bernama Tuan Tan, dan dia merupakan satu dari sekian banyak anggota reformasi pemberontak kekaisaran dinasti Qing. Dan dia jugalah yang punya peran penting yang bisa dikatakan setara dengan pendiri Partai Kuomintang, yaitu Dr. Sun Yat-sen. Dan intinya, Tuan Tan ini salah satu penggagasnya sekaligus putra gubernur wilayah Hanbei yang kebetulan juga punya uang yang banyak. 谭大人有什么吩咐？那个汉子是谁？是京师大侠大刀王武，我谭嗣同想见他。是，五爷，五爷，有位大人物要见你。哦，是哪路的？他是湖北巡抚的公子。 烦你转告这位谭大人，惯和他这种达官贵人往来。 Setelah tadi menolak bertemu dengan Tuan Tan, Master Wong kembali ke rumahnya, dan di sini kita diperkenalkan dengan sahabatnya, namanya itu Master Qi. Master Qi memberikan himbauan untuk Master Wong agar berhati-hati karena baru-baru ini Master Qi mendapat kabar musuh Master Wong yang berjuluk Tangan Besi sudah tiba di desa ini. Tangan Besi berniat ingin membalaskan dendam setelah dulu Master Wong pernah ribut dengan anaknya yang membuat anaknya terluka. Di mana mendengar berita ancaman tersebut, Master Wong tetap santai dan ia memilih untuk menyegarkan diri dengan cara pergi ke rumah bordir. Dan mari saya perkenalkan dengan wanita langganannya. Dia bernama Cecilia, dan setelah itu tak lama tiba-tiba datang 3 orang yang ujuk-ujuk memaksa ingin masuk. Dan entah apa maksudnya, mereka bertiga tiba-tiba meminta uang lalu pergi begitu saja setelah mendapatkannya. Dan ternyata mereka bertiga ini adalah orang suruhannya si Tangan Besi yang memilih tak jadi menyerang Master Wong karena takut. Dan terlebih karena tadi mereka juga sudah dikasih uang padahal cuman iseng memintanya, sehingga hal itulah yang membuat mereka bertiga mengurungkan niatnya untuk menyerang karena kagum oleh kebaikannya Master Wong. 因为他实在是一条汉子，你我比他不上。 快滚出去！ Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Tangan Besi bersama anak buahnya pun langsung mendatanginya saat itu juga. Dan dengan ini, pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi.
Di sela-sela pertarungan itu berlangsung, ternyata Tuan Tan dan beberapa anggota reformasi lain juga ada di sini. Setelah tahu bahwa yang ribut adalah Master Wong, Tuan Tan langsung mencoba untuk membantunya, dan sebenarnya sih nggak dibantu juga menang. Ini hanyalah cara yang digunakan Tuan Tan untuk bisa mengenal Master Wong, dan ternyata cara ini berhasil. Di mana setelah menyelesaikan pertarungannya, mereka berdua resmi berkenalan, dan di sini Tuan Tan memfokuskan pembicaraan untuk mengajak Master Wong bergabung. Pembicaraan mereka pun sampai berlanjut di keesokan harinya, dan di sini Tuan Tan kembali meyakinkan bahwa reformasi harus diadakan yang tujuannya guna memperbaiki kebobrokan pemerintah. Dan mendengar visi misi Tuan Tan yang ingin membuat masyarakat Cina bisa hidup damai dengan tidak adanya kedikdayaan semena-mena itu, Master Wong pun setuju bergabung, dan nantinya Master Wong akan diperkenalkan dengan 3 orang pejabat lain yang juga penggagas reformasi ini. 改天我替你引荐几个人。 Beberapa hari pun berlalu. Desas-desus tentang akan diadakannya reformasi pun kini sudah terdengar di telinga Ratu Kerajaan, di mana akibatnya banyak pejabat yang diturunkan tahtanya lalu dihukum setelah terbukti terlibat, dan alasan itulah yang membawa Tuan Tan kemari. Tuan Tan ingin menyelamatkan rekannya, dan ia ingin agar Master Wong terlibat untuk membantunya. Dan setelah berpencar untuk menuju ke rumah masing-masing dari rekan Tuan Tan yang ingin diselamatkan, Tuan Tan berhasil membawa kabur satu rekannya dari kerumunan pasukan yang baru saja tiba, sementara Master Wong terpaksa meminta rekan Tuan Tan yang diselamatkannya untuk pergi duluan karena dia ingin mengalihkan perhatian pasukan agar tidak terus-terusan mencari rekan Tuan Tan itu. 您在这儿干什么？闲站着，上头有命令，抓拿侵犯梁启超。梁启超，不知道用那么多人来抓他。要犯走了，五爷，要造反？造反？笑话！随便，请啊。 Dianggap mengganggu petugas yang akan mengejar tersangka, Master Wong pun saat itu langsung dikepung, dan Master Wong akan ditangkap karena sudah berani ikut campur masalah pemerintahan. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. こんばんは。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Seakan seperti tidak takut dengan statusnya saat ini, Tuan Tan sengaja tidak bersembunyi dan ia dengan berani ikut pasukan kerajaan yang diperintahkan untuk menangkapnya. Yang nampaknya Tuan Tan ini mempunyai maksud lain dengan keputusan yang dibuatnya tersebut. Dan kabar penangkapan Tuan Tan itu langsung tersebar kemana-mana hingga sampailah di telinga Master Wong dan rekan-rekannya. Dimana saat itu juga Master Wong pun langsung meminta Master Qi untuk mempersiapkan orang-orang hebat. Dan sambil menunggu Master Qi mempersiapkan segala sesuatunya, Master Wong pergi mengunjungi Tuan Tan sebagai seorang teman biasa yang tapi sayangnya langsung ditahan pasukan. Dan Tuan Wen yang ngerti maksud tujuan Master Wong pun langsung berniat mengajaknya ke restoran guna mengobrolkan hal ini di sana. Dan sebelum benar-benar pergi untuk mendatangi Master Wong, Tuan Wen pergi ke dalam, dan di sini kita diperlihatkan dengan sosok jenderal yang memimpin penangkapan orang-orang yang dianggap memberontak tersebut. Jenderal ini bernama Jenderal Chang, dan di sini Tuan Wen memberikan warning terhadap adanya Master Wong yang tapi belum ditanggapi serius oleh sang jenderal. 先别去惹他，你去探探他的口气。 Dan entah karena nggak tahu atau bagaimana, dalam pertemuan ini Master Wong justru meminta bantuan ke Tuan Wen untuk mempermudah dalam menyelamatkan Tuan Tan. Dan di sini Master Wong juga menjelaskan di mana dia akan menunggu, dan Tuan Wen diminta membantunya dengan cara membawa Tuan Tan yang akan dieksekusi lewat jalan di mana dia dan teman-temannya bersiap akan menyerang. Hingga tiba waktu eksekusi itu akan segera dilaksanakan. Di situ Master Wong sudah siap dengan seluruh pasukan, dan terlihat semua pasukan pun sangat antusias demi bisa menjalankan misi ini. 那就照着我们
预定地方去埋伏，跟着我走，冲出西直门。好，走。 Di saat posisi lagi genting-gentingnya ini, lah kok tiba-tiba tangan besi datang untuk menantangnya, dan karena nggak mau ambil pusing, Master Wong pun menyempatkan waktu sebentar dan sudah pasti Master Wong lah yang menang, karena ya memang sejatinya dia bukanlah tandingannya. Hingga setelah kembali di posisi dan akhirnya rombongan pasukan yang membuat Tuan Tan datang, di situ Master Wong langsung turun untuk membebaskannya, yang padahal orang-orang tersebut bukanlah Tuan Tan melainkan pasukan mereka juga, yang memang rencana ini sudah dipersiapkan karena Master Wong terlalu bodoh mau saja mempercayai omongan Tuan Wen. Di sini akhirnya terungkap alasan kenapa Tuan Tan sengaja menyerahkan diri, sementara kok dia malah menyelamatkan dua orang temannya sampai-sampai disembunyikannya itu ke luar negeri, di mana Tuan Tan ingin agar masyarakat tahu bahwa dengan dihukum matinya dia, pemerintahan ini memang sangatlah kejam, dan diharapkan masyarakat bisa mengerti sehingga nantinya bisa bergabung untuk sama-sama melakukan pemberontakan. Nah, alasan berikutnya kenapa dua orang temannya diselamatkan itu supaya nantinya ada yang meneruskan reformasi ini sampai benar-benar pemerintahannya itu gugur, karena usut punya usut, dua orang tersebut merupakan orang yang tahu struktur dan mungkin saja punya bukti kuat untuk mencari bantuan dari internasional, sehingga nantinya reformasi ini bisa memuluskan misi untuk sampai ke tujuan yang diinginkan. Khawatir dengan lolosnya Master Wong meskipun kondisinya terluka, Tuan Wen pun langsung mencarinya ke rumah bordir dan sayangnya tak menemukan sehingga membuat dirinya panik. Nah, karena panik tersebutlah Tuan Wen meminta perlindungan kepada Sang Jenderal, dan Sang Jenderal sudah menyiapkan seseorang yaitu Tangan Besi, dan nantinya Sang Jenderal juga sudah mempersiapkan pasukan bersenjata jikalau nantinya Master Wong datang lalu berniat ingin membunuhnya. Di mana benar adanya, baru saja 1 hari berlalu, Master Wong sudah kembali pulih dan akhirnya datang untuk membalaskan dendam, dan di sini Tuan Wen digebuki habis-habisan tanpa henti sampai babak belur, dan tak lama baru datang tuh Tangan Besi. Lalu Tangan Besi langsung bersiap membantu, yang menurut saya sih agak kurang kebantu juga, dan dengan penuh semangat Master Wong pun terus-menerus memukulinya hingga akhirnya Tuan Wen pun tewas juga, dan setelahnya barulah Tangan Besi yang diladeni untuk bertarung 1 lawan 1. 亡我！现在！怎么样，服了？要是你能走得出去，
Dengan tewasnya tangan besi tersebut, Master Wong paham betul bahwa dirinya saat ini sedang dikepung, dan saat itu juga Master Wong masih nekat memilih untuk kabur, kali ini mencoba dengan cara lompat ke atas genteng, dan hasilnya tamat.